Pengertian cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Contoh kasusnya ada pembobolan data Kominfo. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo merupakan salah satu dari serangkaian kasus cybercrime yang terjadi pada tahun 2022. Biorka pelaku serangan tersebut mencuri dan data registrasi SIM milik Kominfo. Kasus ini terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan server milik Kominfo. Korban pembobolan data oleh Biorka umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memiliki kelemahan dalam sistem keamanan server mereka. Di sini saya akan membahas tentang beberapa dasar hukum cyber law. Yang pertama ada dari undang-undang. Ini adalah sumber hukum utama dan termasuk undang-undang yang secara khusus ditujukan untuk mengatur dunia cyber law. Misalnya di Indonesia kita memiliki undang-undang ITE, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua ada dari peraturan pemerintah, yaitu peraturan ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang yang ada. Contohnya PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi internet elektronik, PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan publik elektronik, PP nomor 46 tahun 2017 tentang administrasi sistem dan transaksi elektronik. Yang ketiga ada dari keputusan pengadilan. Putusan ini membantu dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tertentu. Contohnya yaitu seperti putusan PN Surabaya nomor 3149 Pitsus 2019 PN Surabaya, putusan PN Nganjuk nomor 70 Pitsus 2021 PN Nganjuk, putusan PN Jakarta Utara nomor 518 Pitsus 2018 PN Jakarta Utara, dan lain-lain. Yang keempat ada dari traktat internasional. Dalam konteks global, traktat dan perjanjian internasional juga menjadi sumber hukum cyber. Contohnya itu peraturan Presiden nomor 47 tahun 2003 tentang strategi keamanan cyber nasional dan manajemen krisis cyber. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang Badan Cyber dan Sandi Negara untuk mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan cyber nasional. Kemudian ada Peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 6 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Badan Cyber dan Sandi Negara. Yang kelima yaitu ada dari doktrin dan pendapat para ahli. Pendapat dari ahli hukum dan peneliti juga sering dianggap sebagai sumber hukum, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang atau peraturan. Contohnya itu artikel mengenal cyber law dan aturannya, yang membahas ruang lingkup cyber law termasuk hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, hacking, transaksi elektronik. Sedangkan terkait dengan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan. Yang pertama ada subjective territoriality. Hal ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan yang dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Lalu yang kedua ada objective territoriality, menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum akibat sebuah perbuatan terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada nationality, yaitu menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Lalu yang keempat ada passive nationality, menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Lalu yang kelima ada protective principle, menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya yang umumnya digunakan jika korban adalah negara atau pemerintah. Lalu yang terakhir ada universality. Asas ini memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus siber. Asas ini menentukan bahwa setiap
Negara berhak menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Lalu, kemudian asas ini diperluas hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional. Tujuan dari adanya cyber law. Cyber law digunakan sebagai sarana pencegahan tindak pidana dan juga penegakan atas tindak pidana. Cyber law sangat erat kaitannya sebagai dasar hukum atas kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik seperti pencucian uang, pencemaran nama baik, dan juga terorisme. Ruang lingkup cyber law meliputi hak cipta seperti copyright, hak merek, trademark, pencemaran nama baik, defamation, fitnah, penistaan, penghinaan, hate speech, serangan terhadap fasilitas komputer, hacking, virus, illegal access, peraturan sumber daya internet seperti IP address, domain name, kenyamanan individu, privacy, prinsip kehati-hatian, tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat, terus isu prosedural seperti yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, deal, selanjutnya kontrak atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital, pornografi, pencurian melalui internet, perlindungan konsumen, dan yang terakhir pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce, e-government, dan e-education.